adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Marta dan Kak Pauline di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Ayo Kak Pauline, kita sapa adik-adik yang di rumah. Kira-kira mereka sudah siap atau belum ya? Wah, ayo kita sapa yuk Kak. Nah, adik-adik pasti udah mandi kan? Sudah. Kalau gitu kita langsung sapa per kelas ya Kak. Ayo Kak. Oke, kita mulai dari kelas Matius A. Halo adik-adik kelas Matius A. Halo Matius B. Halo adik-adik kelas Markus. Kelas Lukas. Apa kabarnya kalian semua? Pasti luar biasa, semangat dan selalu sehat. Iya pasti ya Kak. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah siap, sama-sama kita akan serukan haleluya 3 kali yang keras. Nanti Kak Marta kasih aba-aba ya. Hitungan 1, 2, 3, kita akan serukan haleluya. Oke, kita mulai Kak ya. Iya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, adik-adik memang luar biasa. Hari ini acaranya apa aja Kak? Hari ini yang pasti seru. Yang jelas kita pertama akan memuji Tuhan seperti biasa. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah lanjutan dari kisah Yakub, Kak. Semakin seru kisahnya. Terus apa lagi Kak? Ada ayat emas, juga ada craft. Wah, seru banget dong kalau gitu. Berarti adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Iya, adik-adik harus semangat. Oh ya Kak, kita ada satu guru lagi yang akan join sama kita. Kak Ripka di mana ya? Oh iya, Kak Ripka di mana ya? Dia kayaknya lagi kasih makan domba tuh. Coba kita panggil yuk, kita panggil. Yuk. Kak Ripka! Kak Ripka! Kak Ripka! Kak Ripka! Halo Kak Marta, Kak Pauline. Halo Kak Ripka! Kita mau ngapain nih? Kita mau ajak-ajak adik-adik di rumah untuk menyanyi memuji Tuhan. Seru banget tuh. Iya, seru banget. Seru banget Kak. Oke, adik-adik di rumah, apakah adik-adik sudah siap? Oke. Ayo kita semua berdiri yuk, sama-sama. Semua adik-adik di rumah berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu Cuy Cuy Pam Pam Pam. Nanti adik-adik ikut gerakannya Kak Pauline dan Kak Ripka. Siap. Oke, musik. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya.
Wah, saya gembira banget nih Kak, karena sudah memuji nama Tuhan. Kak Pauline gimana? Iya nih Kak, Kak Pauline juga gembira, ada damai sejahtera. Adik-adik di rumah gimana? Pasti juga gembira dong. Nah, Kak Marta gimana Kak? Ya Kak Marta gembira juga dan ada sukacita di hati. Wah, Itu artinya kita sudah memuji Tuhan dengan baik. Adik-adik di rumah juga sudah memuji Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus pasti seneng banget. Adik-adik jangan lupa ya, memuji Tuhan tidak hanya di hari Minggu, tapi setiap hari supaya Tuhan Yesus seneng dan hadir di rumah adik-adik. Ada amin? Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita sama-sama nyanyikan lagu Satu Hari Lagi. adik-adik kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Kakak Pauline akan pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk perlindungan penjagaanmu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kak Handi yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau yang urapi Kak Handi ya Tuhan.
biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, telinga kami yang terbaik, agar kami bisa dengar-dengar akan firman-Mu. Jika masih ada roh jahat yang ingin mengganggu kami dengan cara atau bentuk apapun, kami memanggil nama-Mu yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, dipatahkan, diusirkan keluar. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bertemu dengan Kak Handi di ibadah sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan menyaksikan sedikit video klip yang kakak sudah sediakan. Silakan. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Nah, itu dia video klip yang sudah kakak sediakan tentang gembala dan domba-dombanya. Di mana banyak juga orang-orang yang mencoba untuk memanggil domba-domba yang dimiliki oleh gembala itu. Tapi para domba-domba itu tidak mendengarkan. Nah, di saat sang gembala itu memanggil domba-dombanya, maka domba-dombanya itu taat sama gembalanya karena mereka mengenal suara daripada gembalanya. Nah, hari ini kita belajar tentang Yakub. Minggu lalu kakak Andrew sudah membawakan firman tentang perjalanan Yakub menuju ke tanah Haran. Hari ini kita akan mendengarkan firman Yakub di rumah Laban. Setelah Yakub melanjutkan perjalanannya, tibalah Yakub di Haran. Saat di Haran, dia pun beristirahat dekat sumur. Dekat sumur itu biasanya para gembala-gembala memberikan minum di sana. Di saat ada para gembala yang datang mendekati Yakub, maka berkatalah Yakub, "Dari manakah kalian?" Di saat ditanya seperti itu, para gembala menjawab, "Kami dari Haran." Nah, di saat seperti itulah terjadi dialog antara Yakub dan para gembala. Di saat mereka sedang berkata-kata, bercerita-bercerita, lalu datanglah Rahel, anak daripada Laban. Saat datang Rahel, para gembala itu berkata, "Itu Rahel, itu anak daripada Laban." Saat Yakub mendengar bahwa itu adalah anak Laban, bersegeralah Yakub menemui Rahel dan bercerita tentang segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Di saat Rahel sudah mendengarkan cerita daripada Yakub,
segeralah lari Rahel ini menuju ke rumahnya dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada ayahnya Laban. Saat Laban mendengarkan semua hal yang sudah terjadi itu, maka segeralah Laban menemui Yakub, memeluk dia dan mengajaknya pulang ke rumah. Lalu tinggallah Yakub di sana selama sebulan. Setelah lewat sebulan itu, Yakub pun juga bekerja dong di rumah Laban. Dia membantu Laban dalam mengembalakan kambing dombanya. Saat Laban melihat bahwa Yakub ini adalah orang yang rajin, orang yang juga setia di dalam setiap apa yang sudah dititipkan di dalam kehidupannya, ia adalah orang yang bertanggung jawab juga. Akhirnya Laban berkata, kamu ini udah bekerja sama aku sebulan lamanya. Apa upah yang bisa aku berikan kepadamu? Walaupun kamu adalah saudaraku, ya harus dong aku ngasih kamu upah. Nah, saat Yakub mendengarkan hal itu, dalam hatinya dia berkata, wah, aku ini cinta sama anaknya dia nih yang nomor 2. Soalnya dia orangnya cantik, terus orangnya kalem lah ya. Setelah hal itu, akhirnya dikatakanlah semua isi hati daripada Yakub. Dan Yakub berkata, aku mau kerja sama kamu 7 tahun nih Ban. Laban ya, bukan Ban, Laban. Jadi akhirnya si Yakub pun bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Saat selesai setelah 7 tahun itu, akhirnya dimintalah Rahel untuk menjadi istrinya. Om Laban, saya udah kerja sama kamu nih 7 tahun. Kasih dong anakmu yang kedua, Rahel, untuk jadi istriku. Akhirnya Laban berkata, oke, tenang. Aku akan sediakan pesta buat kamu nih malam ini. Saat malam harinya diadakanlah pesta yang besar-besaran. Pesta pernikahan. Yakub mengharapkan, wah, aku dinikahin sama Rahel. Asik, itu dia. Tapi saat malam hari diberikanlah Lea, anaknya yang pertama, kepada Yakub. Tapi Yakub tidak tahu bahwa itu adalah Lea. Saat pagi harinya baru Yakub menyadari bahwa yang diberikan sebagai istri itu adalah Lea. Akhirnya proteslah Yakub pada Laban. Om Laban, kok kamu kasih aku anakmu yang pertama, bukan Rahel? Kan kamu janji sama aku Rahel, bukan Lea. Saat dikatakan seperti itu, Laban berkata, oh tenang Kub, di sini itu udah jadi kebiasaan bahwa anak pertama yang dinikahkan yang pertama, bukan anak kedua. Jadi kamu harus kerja lagi sama aku 7 tahun. Akhirnya bekerjalah lagi Yakub 7 tahun lagi. Jadi total untuk mendapatkan Rahel ini 14 tahun. Tetapi dalam 14 tahun itu Tuhan memberkati Yakub dengan begitu luar biasa. Dia mendapatkan anak-anak yang banyak. Dengan anak-anaknya yang pertama itu ada Ruben, lalu ada Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan anaknya yang perempuan bernama Dina. Jadi totalnya 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan juga Tuhan memberkati Yakub dengan ternak yang luar biasa. Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan Tuhan tidak pernah lupa akan hambanya yang setia. Dari firman hari ini kita belajar tentang pribadi Yakub. Selama Yakub tinggal pada Laban, tidak ada hal yang jahat yang menimpa ternak Laban. Karena Yakub bekerja siang dan malam. Dia orangnya gigih, dia orangnya rajin. Dia mau berkorban, mau bertanggung jawab. Dari firman di atas kita dapat belajar. Yang pertama, mengetahui bahwa Yakub telah menipu juga dan ditipu oleh Laban. Maksudnya begini, dulu Yakub pernah menipu Esau. Nah, sekarang dia ditipu oleh
omnya sendiri, Laban. Yaitu dia dinikahkan dengan Lea dulu, baru Rahel. Dan yang kedua, yakin bahwa Allah dapat dipercaya sebab janjinya ya dan amin. Dan yang ketiga, berdoa kepada Tuhan ketika menemui kesulitan-kesulitan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh belajar dari pribadi Yakub yang setia dan taat pada Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya Kak perjuangan Yakub. Benar sekali. Dia tetap setia, tetap semangat dan selalu berdoa sama Tuhan untuk minta pertolongan Betul. ketika dia menemui kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan menolong dan memberkati hidupnya. Benar banget itu Kak. Hal yang sama berlaku juga untuk kita. Kalau kita tetap setia dan selalu berharap dengan Tuhan, Ia pasti akan berkati kita semua. Dan sekarang waktunya ayat emas. Ayat emas hari ini di Kejadian 28 ayat 15b. Kita sama-sama baca ayatnya sambil ikuti gerakan Kak Marta. Kejadian 28 ayat 15b. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Ayo adik-adik kita ulangi sekali lagi ya, yang keras. 1, 2, 3. Kejadian 28 ayat 15b. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini. Amin. Loh Kak, itu bau apaan? Kok ada gunting? Segala sih Kak, buat apaan? Oh iya, Kak Ripka lupa ngasih tahu Kak Pauline. Sekarang waktunya craft. Wah, asik! Berarti adik-adik di rumah jangan lupa untuk mempersiapkan alatnya dan panggil papa mamanya untuk bantuin ya. Dan jangan lupa setelah selesai hasil karyanya difoto dan dikirimkan ke grup WA masing-masing. Kalau gitu kita buat yuk Kak. Ayo! Memuji Tuhan sudah, dengerin firman Tuhan sudah. Apalagi ya Kak? Ayat emas sudah. Terus craft juga sudah. Apalagi dong Kak? Kita tanya adik-adik di rumah yuk. Yuk kita tanya. Adik-adik tau nggak habis ini kita ngapain? Ayo ngapain? Oh iya Kak Pauline ingat Kak. Kita masih punya video kiriman dari adik-adik di rumah. Oh iya kok Kak Ripka bisa lupa. Kalau gitu kita lihat videonya yuk. Yuk.
Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi sama seperti Yakub yang setia dan taat akan firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gak terasa kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Tetap rajin belajar di rumah ya, dan tetap berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Dan jangan lupa untuk kirimkan hasil karya adik-adik ke guru masing-masing. Dan juga kirimkan video dan foto bebas adik-adik ya, yang akan dipilih dan ditayangkan di ibadah online sekolah minggu berikutnya. Kiranya ibadah hari ini dapat memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu Gereja Kristus Jawaban minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.